Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, gimana kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Semoga sudah ya. Di sini Bu Guru ingin menjelaskan mengenai materi kemarin, yakni tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Sebelumnya kan ini belum saya jelaskan, soalnya saya tuh kepingin menjelaskannya langsung sama kalian ya, tapi berhubung keadaan tidak memungkinkan dan ternyata dari sekolah tiba-tiba ada kabar bahwasanya pembelajaran hari ini melalui daring. Jadi ya nggak apa-apa, tetap semangat ya belajarnya. Oh iya, sekarang Bu Guru akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Bisa kalian buka dulu PPT yang kemarin Ibu share di grup. Ini ya, mengenai potensi sumber dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, kan itu ada banyak sekali di LKS kalian, dan yang di PPT Ibu share kemarin kan juga sudah ada. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia dikenal sebagai hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis seringkali digambarkan sebagai hutan yang tebal, padahal kenyataannya tidaklah selalu demikian. Hutan tropis di Indonesia sangat bervariasi, dari hutan di pegunungan, dataran rendah, sampai hutan pantai. Nah, ini mungkin bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya, selain hutan yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna yang sangat banyak sekali ya. Bisa kalian lihat sendiri di daerah Malang saja ada berapa fauna yang khas dari flora dan fauna yang khas dari daerah Malang, kan banyak sekali ya. Hutan juga memiliki banyak manfaat dan fungsi seperti berikut contohnya. Yang pertama, tempat menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya. Kan biasanya kalau hutan-hutan itu pohonnya besar-besar ya, itu kan akarnya termasuk akar apa? Akar tunggang ya. Biasanya kalau akar tunggang itu bisa digunakan untuk menyerap air, jadi menghindari dari yang namanya banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna, itu sudah jelas sekali. Misalkan di hutan-hutan biasanya kan ada banyak sekali flora dan fauna di sana. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan, itu tadi seperti manfaat yang pertama, karena bisa menyimpan banyak air, otomatis tidak akan terjadi erosi ketika hujan deras. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Soalnya kan kalau di desa itu rata-rata masyarakatnya bekerjanya berupa petani ya, atau berladang atau ke kebun, kadang juga ada yang mencari kayu di hutan gitu kan ya. Slide selanjutnya lah, itu salah satu contoh kehidupan liar dan tumbuhan yang terdapat di hutan hujan tropis. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri, ada ular, macan, terus itu orang hutan atau monyet, terus pohon paku, dan bunga Rafflesia arnoldii. Nah, selanjutnya persebarannya. Hutan ini dapat ditemukan di sekitar garis khatulistiwa yang membentang mulai dari Amerika Selatan, Afrika, Asia hingga ke Australia. Di Indonesia, hutan hujan tropis biasanya ada di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan Sulawesi. Terus slide selanjutnya, hutan hujan tropis itu dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama kawasan barat, kawasan tengah, dan kawasan timur. Bu Guru akan menjelaskan mengenai kawasan barat terlebih dahulu ya anak-anak. Kawasan persebaran hutan hujan tropis di Indonesia yang pertama akan kita bahas adalah kawasan barat. Kawasan ini mencakup Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa. Yang hewan-hewan di dalamnya atau flora di dalamnya dan fauna di dalamnya dikategorikan sebagai flora asiatis. Jenis dari pepohonan yang di dalamnya banyak sekali, didominasi oleh jenis-jenis famili Dipterocarpes. Ini bisa kalian lihat sendiri di buku ya, sudah ada. Selanjutnya hutan di kawasan tengah. Nah, itu gambar pohon-pohonnya sangat rindang sekali, tidak sama dengan kawasan yang di barat tadi ya. Kalau di barat itu pohonnya warna hijau, pohonnya tinggi, dan rata-rata daunnya itu hanya ada merata, mulai dari bawah batang sampai ke atas. Tapi kalau di kawasan tengah ini berbeda. Ini hutannya
daunnya rata-rata hanya di ujung saja, maksudnya yang di atas. Kawasan tengah ini biasanya campuran antara wilayah barat dan wilayah timur. Ciri-cirinya juga berbeda, flora dan fauna di dalamnya. Bisa kalian baca sendiri ya. Terus slide selanjutnya hutan kawasan timur. Nah, kawasan timur ini, nah ini bisa kalian lihat sendiri pohon-pohonnya, ciri-cirinya, perbedaannya. Selain itu, kebanyakan flora dan fauna yang ada di kawasan ini terpengaruh oleh flora dan fauna kawasan Australia. Biasanya kayak kanguru gitu kan ya. Itu kan juga salah satu jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia kawasan barat, kanguru. Terus apalagi orangutan itu juga termasuk seperti itu. Karena di daerah Papua, terus Nusa Tenggara itu dulu sebenarnya persebaran masih ikut di benua Australia. Nanti kapan-kapan ya kalau misalkan kita bisa bertemu lagi, Bu Guru akan memberitahukan kepada kalian video mengenai terbentuknya negara Indonesia. Jadi dulu pulau di Indonesia itu tidak terpecah belah seperti sekarang ini. Jadi dulu masih bergabung jadi satu dulu itu ya. Yang daerah Papua terus Nusa Tenggara itu masih jadi satu dengan benua Australia. Itu nanti gara-gara itu tadi kan mengenai letak astronomis ya, kemarin sudah dijelaskan letak astronomis, letak geografis dan letak geologis. Lah itu juga yang mempengaruhi salah satu penyebab kenapa kok negara Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau. Terus potensi sumber daya tambang. Nah, ini di Indonesia itu sangat kaya sekali akan pertambangan, misalkan bebatuan, banyak sekali ada batuan sedimen, batuan metamorf, batu apung dan lain sebagainya. Ini ada beberapa dari pembagian tersebut. Yang pertama, minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi termasuk kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Makanya kalian harus hemat-hemat. Apalagi sekarang contohnya yang sudah langka itu seperti minyak gas ya. Kan sekarang seluruh Indonesia masyarakatnya sudah memakai kompor gas itu yang pakai tabung. Padahal zaman dulu kan menggunakan minyak gas ya kompornya. Nah itu salah satu penyebab karena minyak gasnya habis, maksudnya sudah menipis sekali. Oleh karena itu dulu presiden kita siapa yang pertama kali mencetuskan kompor gas itu, kira-kira waktu presiden siapa? Kalian ada yang tahu? Waktunya kepresidenan Pak SBY, yaitu pertama kali masyarakat Indonesia diwajibkan pertama menggunakan kompor gas tersebut. Soalnya itu juga karena minyak gasnya sudah berkurang. Nah ini nama-nama pulau yang menjadi daerah penghasil minyak bumi, bisa kalian baca sendiri. Terus lihat selanjutnya mengenai batu bara. Batu bara adalah salah satu dari bahan bakar atau fosil yang termasuk dalam kategori tidak dapat diperbarui. Nah, soalnya tadi pembentukannya itu lama sekali. Daerah penghasil batu bara bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya emas dan perak. Nah, ini kalian sudah banyak tahu ya, biasanya yang digunakan untuk perhiasan di rumah kalian. Biasanya ibu kalian kan punya ya cincin, terus yang cewek-cewek pasti juga memakai anting-anting. Nah, itu kan juga termasuk contoh emas dan perak. Nah, ini peta persebaran potensi sumber daya tambang di Indonesia. Terus potensi kemaritiman di Indonesia, ini materi selanjutnya. Nah, itu bisa kalian lihat gambarnya ya, ada terumbu karang, terus hutan mangrove dan ikan-ikan. Nah, itu termasuk potensi kemaritiman di Indonesia. Makanya kalian harus bersyukur ada di negara kita yang tercinta ini ya, soalnya sudah flora fauna banyak sekali, terus kemaritimannya juga sangat banyak sekali. Kan ikan-ikan di Indonesia itu sangat beragam sekali ya, mulai dari ikan hias, terus ikan yang biasanya kalian makan seperti ikan tongkol, ikan bandeng dan lain-lain sebagainya. Yang pertama ini kemaritiman Indonesia, perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu sekitar 6,4 juta ton per tahun. Nah, ini penghasil ikannya sangat besar sekali, apalagi di daerah pesisir pantai. Kan rata-rata masyarakat di daerah pantai mereka mata pencariannya berupa nelayan, yaitu mencari ikan di laut.
Terus yang kedua hutan mangrove, atau hutan bakau, yaitu tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, pantai utara Pulau Jawa, pesisir Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Itu bisa kalian lihat sendiri gambarnya. Kira-kira di sini ada yang sudah pernah ke hutan mangrove? Ada. Kalau saya belum pernah ya. Jadi kapan-kapan kalau kalian mau ke sana saya diajak, enggak apa-apa ya. Yang ketiga terumbu karang. Nah, ini salah satu juga kebanggaan dari Indonesia. Terumbu karang di Indonesia itu sangat banyak sekali. Biasanya kalau kalian ke pantai itu kan banyak sekali ya terumbu karang yang ada di pinggir-pinggir lah. Itu salah satu contoh terumbu karang di Indonesia, bermacam-macam sekali. Ini dibaca tugas dari saya ya. Mohon dibaca berulang-ulang supaya kalian paham. Oh iya, kira-kira ini tadi dari penjelasan saya apa ada yang belum paham? Kalau misalkan kalian belum paham, bisa kalian tanyakan di bawah ya, kalian komen di grup WA kelas 7B, nanti kalian tanya kira-kira apa atau mana materi yang kalian belum paham. Untuk hari ini nggak Ibu beri tugas biar kalian rileks dan santai ya sekolahnya. Soalnya biasanya kalau diberi tugas terus kalian males belajarnya nanti. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Nanti kalau ada kurangnya kalian bisa bertanya kapanpun dan dimanapun, bebas, nggak ada batasan waktu untuk kalian bertanya ya. Ya sudah, mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kita semangat ya sekolahnya ya.